Halo Sobat UMKM, tahukah kalian, saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan peran UMKM dalam membangun negeri demi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Caranya adalah, dengan taat membayar pajak. Tata cara pembayaran dan pelaporan SPT untuk Sobat UMKM cukup mudah kok. Yuk kita simak tutorialnya. Sebelum membayar dan menyetorkan pajak, kita perlu membuat kode billing terlebih dahulu. Ada beberapa cara membuat kode billing, di antaranya mendatangi KPP langsung, melalui telepon atau WhatsApp, dan melalui aplikasi billing DJP. Dalam video ini, kita akan menggunakan aplikasi billing DJP pada situs DJP Online. Sobat UMKM bisa menggunakan DJP Online ini dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Halo Sobat UMKM, berikut ini adalah tutorial cara membuat kode billing menggunakan DJP Online. Pertama, masuk ke layanan DJP Online melalui alamat djponline.pajak.go.id atau melalui perambah Google seperti ini. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini. Untuk dapat login ke DJP Online, kita harus sudah memiliki akun dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan NPWP dan password. Jangan lupa mengisikan kode keamanan, lalu klik login. Setelah berhasil login, untuk membuat kode billing, kita klik menu bayar, lalu klik lagi kotak bertuliskan e-billing. Akan muncul tampilan surat setoran elektronik. Untuk membuat kode billing pembayaran pajak final UMKM, kita pilih jenis pajak 411128 PPh final, lalu pilih jenis setoran 420 final UMKM bayar sendiri. Selanjutnya, isi masa dan tahun pajak saat pajak terutang. Sebagai contoh, September 2020 seperti ini. Lalu isikan jumlah nominal pajak yang telah kita hitung sendiri dengan cara seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Selanjutnya, di bagian uraian, kita dapat mengisi sebagai pembayaran PP23 pajak UMKM periode September 2020. Langkah selanjutnya, kita klik buat kode billing, lalu masukkan kode keamanan dan klik submit. Tampilan akan menunjukkan ringkasan SSE yang telah kita isikan, lalu kita klik cetak. Secara otomatis, file PDF berisikan kode billing akan terdownload. Berikut ini adalah tampilan file PDF. Pastikan kita telah mengisi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah pajak dengan benar. Selesai sudah, kita telah mendapatkan kode billing. Selanjutnya, kita dapat menggunakan kode billing ini untuk membayar pajak kita ke bank. Selamat mencoba! Untuk melakukan pelaporan pajak secara online, maka Sobat UMKM perlu mengunduh aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk membuka e-form. Formulir dapat diunduh setelah Sobat UMKM melakukan login di DJP Online. Kemudian, klik tab lapor dan klik kotak e-form. Setelah itu, klik tab download pada bagian atas dan klik form viewer untuk mengunduh. Akan terlihat tautan untuk mengunduh aplikasi. Tunggu hingga proses unduh selesai, lalu buka installer yang kita unduh tersebut. Lakukan proses instalasi, dan setelah selesai, maka komputer Sobat UMKM sudah bisa digunakan untuk membuka e-form DJP. Untuk mengunduh e-form, maka Sobat UMKM perlu mengklik tab lapor, lalu klik pada kotak e-form. Selanjutnya, klik pada tombol buat SPT. Pada pertanyaan pertama, yaitu atas menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, pilih ya, kemudian klik e-form SPT 1770. Pada halaman berikutnya, kita menentukan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya 2019. Kemudian klik kirim permintaan untuk melaporkan SPT normal. Namun jika ini merupakan SPT pembetulan, maka pilih status SPT pembetulan ke, dan isi nomor pembetulan di kolom, misalnya pembetulan kedua. Lalu klik tombol kirim permintaan. Tunggu proses unduh selesai, kemudian buka e-form yang sudah kita unduh. Kita akan mendapatkan email berisikan sebuah kode verifikasi.
Kode verifikasi yang dikirim oleh DJP ke email kita ini nantinya akan digunakan sebagai verifikasi untuk mengirim SPT. Selanjutnya, kita akan mulai tahap pengisian e-form. Sebelum mengisi e-form, pastikan kita telah memiliki daftar pembayaran yang telah dilakukan selama setahun dalam format PDF untuk mempermudah pengisian. Selain itu, pastikan juga kita telah memiliki koneksi internet yang aktif. Selanjutnya, kita buka e-form yang telah kita unduh. Di bawah kolom tahun di pojok kanan atas, kita pilih pencatatan, karena kita sebagai UMKM masih menggunakan pencatatan. Pada kolom harta dapat kita isi harta yang kita miliki, misalkan tabungan di Bank BRI dengan tahun perolehannya 2019 dan harga perolehan 20 juta. Keterangan dapat kita isi tabungan. Kemudian kita bisa menambah harta, misalnya sepeda motor, kita isikan motor Vario, tahun perolehan misal 2018, dan harga perolehannya 20 juta. Keterangan dapat kita isi dengan nomor polisi, sebagai berikut adalah contohnya. Untuk menambahkan harta lainnya, kita dapat menggunakan tombol tambah di sisi kanan keterangan. Seperti berikut adalah contohnya. Sedangkan untuk menghapus harta, kita dapat menggunakan tombol kurang. Selanjutnya, untuk pengisian kewajiban, misalkan utang bank, dipilih utang bank atau lembaga. Kita isi misalnya di Bank Mandiri, alamatnya Denpasar, dan tahun peminjamannya adalah 2005. Pada bagian jumlah, kita isi sisa utang kita yang masih ada, bukan jumlah pada awal peminjaman. Untuk menambah dan mengurang harta, kita dapat menggunakan tombol tambah atau tombol kurang yang ada pada sisi sebelah kanan. Selanjutnya, pada daftar susunan anggota keluarga dapat diisi sesuai dengan tanggungan atau keluarga. Seumpamanya adalah yang pertama adalah istri. Kita isikan nama istri, NIK, hubungan keluarga, lalu pekerjaannya. Sebagai contoh adalah ibu rumah tangga. Jika ada tanggungan lain seperti anak, kita dapat menambahkan dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya kita klik halaman berikutnya. Di bagian A, kolom 16, kita klik PP4623. Akan muncul kotak biru di atas, kita klik. Pada halaman berikutnya akan muncul daftar isian PP23 yang perlu kita isi. Yang pertama adalah alamat. Contohnya adalah sebagai berikut. Lalu pada daftar isian terdiri dari NPWP, masa pajak, alamat, dan peredaran bruto. Isian ini kita sesuaikan dengan daftar yang kita telah buat sebelumnya. Untuk mempercepat proses pengisian, NPWP dan alamat dapat kita lakukan copy paste. Pada tahap ini kita isikan seluruh masa pajak di mana kita mendapatkan penghasilan, sebagai contohnya adalah Januari sampai Desember. Setelah selesai mengisi, maka pada pertanyaan pindahkan nilai ke lampiran 3,
kita pilih ya. Lalu kita klik halaman berikutnya hingga ke halaman utama SPT. Pada halaman utama, kita klik status kewajibannya kakak sebagai kepala keluarga. Pada penghasilan tidak kena pajak, kita pilih K jika sudah menikah, TK jika belum menikah, dan kolom di bawahnya kita pilih tanggungan yang kita miliki, misalkan 1 karena memiliki 1 orang anak. Lalu pada bagian bawah kita isi tanggal kita melaporkan SPT. SPT telah selesai. Misalkan kita ingin melakukan pengecekan pengisian SPT, kita bisa melakukan dengan memilih halaman di bagian paling atas. Misalkan lampiran 3 untuk mengecek jumlah omset yang telah kita laporkan dan besaran pajaknya. Tampilannya adalah sebagai berikut. Setelah selesai melakukan pengecekan, kita klik halaman berikutnya sampai ke tombol submit. Sebelum melakukan submit SPT, kita perlu mengunggah PDF pencatatan yang telah kita arsipkan sebelumnya. Kita klik unggah pada lampiran dan cari di mana kita menyimpan file, misalkan di file desktop. Kita juga bisa mengunggah lampiran bukti potong, namun hal ini tidak diwajibkan. Kemudian kita bisa membuka email kita untuk mengambil kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email. Biasanya ada di bagian inbox, bagian updates, lalu kita copy kode verifikasi tersebut. Jika kita menginginkan arsip, maka kita pilih ya pada pertanyaan print dokumen ini sebagai arsip. Kita pilih tidak jika tidak memerlukan arsip. Setelah selesai, kita klik submit di sebelah kode verifikasi dan proses SPT secara online telah selesai. Demikian Sobat UMKM sekalian, tutorial video yang telah kita sampaikan semoga dapat berguna ya. Selamat mencoba!